Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar bagus ya, alhamdulillah. Baik, tadi luar biasa ini di Indragiri Hulu, sebentar-bentar ada pantun gitu ya. Beda dengan kemarin di Bengkalis, rupanya di Jamat akhir rupanya di Bengkalisnya. Hari ini sebentar-bentar pantun, sebentar pantun. Ya, saya imbangi sedikit lah. Ya, tapi nanti bilang cakep ya. Indah nian panorama di Indragiri Hulu. Cakep. Kota bersejarah, warganya ramah, senyum berseri. Iya, cakep. Indah nian, lihat pemuda berperan selalu. Cakep. Indonesia maju dengan sukses sosialisasi 4 pilar MPR RI. Cakep. Ya, cakep. Kasih tepuk tangan loh. Terus biasanya langsung nih saya jamak pantunnya di depan, biar nanti di belakang nggak perlu pantun lagi. Cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Nah, kalau penutupannya saya biasanya menukil dari Ketua MPR, pantunnya beliau ambil dari Ustadz Tifatul Semiring. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Maksudnya cukup sekian pantunnya, kalau sosialisasinya baru akan mulai gitu ya. Jangan dikira cukup sekian sosialisasinya. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadrat al-mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat, keluarga besar daripada Yayasan Madani Cinta Indragiri di bawah pimpinan Ibu Dewi Ranti SP, Bapak dan Ibu-ibu dari IKADI yang semuanya saya hormati, rekan-rekan dari tokoh-tokoh dari Ormas, dari Orpom, maupun juga rekan-rekan dari organisasi kepemudaan, rekan-rekan dari para guru dan para praktisi pendidikan di Indragiri yang saya hormati, dan tentu saja sekali lagi sahabat kita Ustadz Muhammad Syafaat SHI, Sarjana Hukum Islam, anggota DPR RI, anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah menyampaikan materinya yang penuh dengan Masya Allah semangat ya. Memang begitu ya, orang-orang Indragiri semuanya bersemangat, alhamdulillah. Baik, terima kasih, dan sebelum juga terlupa tadi Ustaz Abdul Salam menyampaikan salam, saya sampaikan salam kembali untuk beliau, teriring doa semoga Allah selalu menjaga beliau dan menjaga kita semuanya aman, sehat, selamat, kuat, walafiat, dan bisa melaksanakan amanat berikutnya untuk menghadirkan berkah dan manfaat bagi umat, menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Saya akan lanjutkan Bapak dari yang saya hormati terkait dengan sosialisasi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Madani Cinta Indragiri yang telah bekerja sama dengan MPR RI menyelenggarakan sosialisasi ini, karena memang ini adalah salah satu bukti tentang pentingnya kita menjaga kebersamaan, persaudaraan, persatuan, silaturahim ya. MPR bekerja sama dengan seluruh pihak, yaitu yayasan, LSM, lembaga pendidikan, Ormas, Orpol, TNI, Polri, pejabat, tingkat daerah, tingkat pusat, kampus, semuanya. Sehingga dengan demikian maka kita bisa menjalin yang namanya persatuan itu bukan hanya ada di teori, yang namanya kerjasama dan kemudian menghormati keragaman, tapi bineka tunggal bineka, tapi tunggal ika, ini pusat, ini daerah, tapi tidak terjadi dikotomi antara pusat dan daerah. Itu bukan hanya ada di teori, yang namanya persatuan di Indonesia bukan hanya ada di teori, tapi bisa kita laksanakan. Kami MPR melaksanakan kegiatan ini, sekalipun di era pandemi seperti sekarang ini, bekerja sama dengan yayasan, di antaranya Yayasan Madani Cinta Indragiri ini, untuk membuktikan bahwa kita semuanya betul-betul komitmen cinta kita kepada Indonesia, kita wujudkan dengan melaksanakan beragam prinsip-prinsip di dalamnya. Persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keduanya, kemudian Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertamanya yang mengajarkan tentang pentingnya bersilaturahim, bersaudara, bersatu padu, itu kita laksanakan. Inilah salah satu buktinya. Karena terima kasih, dan mudah-mudahan ini akan membawa berkah ya, untuk kemudian bisa menghadirkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Muhammad Syafaat, bagaimana kemudian
Dari dulu dari Riau ini memberikan peran yang sangat luar biasa. Sekalipun saya harus sampaikan bahwa kegiatan kita ini namanya sebenarnya bukan 4 pilar berbangsa ya, atau 4 pilar kebangsaan. Itu nama yang dulu, itu nama yang sudah dikoreksi, tidak boleh lagi. Karena saya berada bersama dengan rekan-rekan aktivis pendidikan, ini juga harus detail. Nama itu sekarang tadi juga Ibu Ketua Yayasan juga menyampaikan 4 pilar kebangsaan. Namanya tidak lagi 4 pilar kebangsaan. Itu dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Nama kegiatan kita adalah 4 pilar MPR RI. 4 pilar MPR RI itu langsung dijelaskan sehingga tidak menghadirkan syubhat, tidak menghadirkan alasan untuk dilarangnya dipergunakannya terminologi ini. Dulu dilarang karena diperkirakan akan menyamaratakan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, dengan NKRI, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu tidak benar dan karenanya tidak boleh. Kita mempergunakan terminologi baru, istilah baru, namanya adalah 4 pilar MPR RI dengan langsung diberikan penjelasan. 4 pilar MPR RI itu maksudnya adalah pertama adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Clear, dia dasar dan ideologi negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Jadi Pancasila dasar negara, ideologi negara. Yang kemudian berikutnya adalah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, jelas. Kemudian yang ketiga yang namanya NKRI adalah bentuk negara. Dia ada salah satu ayat, pasal, bab di dalam Undang-Undang Dasar. Karena dia pasti tidak sama. Dia adalah bentuk negara. Dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Dia juga adalah satu ayat dari satu bab, dari satu pasal, dari satu bab dari Undang-Undang Dasar. Jadi dengan dijelaskan semacam ini, maka bedalah, langsung terbedakan antara apa itu NKRI, apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Makomnya jelas beda dengan Undang-Undang Dasar. Beda lagi dengan Pancasila. Dan ketika kita jelaskan demikian, maka Mahkamah Konstitusi membolehkan, mengizinkan untuk dipergunakannya istilah 4 pilar MPR RI. Jadi tidak lagi 4 pilar kebangsaan. Itu sudah tidak boleh dan kita juga tidak pakai lagi. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya, dan tadi ingatkan hari ini adalah Hari Guru dan saya juga menyampaikan selamat kepada para guru-guru kita. Ayah saya juga adalah guru, ibu saya juga adalah guru, keluarga besar saya adalah guru, dan kita semuanya merasakan betapa jasa daripada para guru. Tentu saya juga nggak setuju sehingga dikatakan mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Enggak, mereka pahlawan dengan tanda jasa yang amat sangat banyak. Hanya tanda jasanya tidak diwujudkan dalam bentuk sekedar emblem, sekedar kertas, tapi penghargaannya adalah doa tulus dari kami semuanya, para murid dan atau yang pernah menjadi murid kepada para guru, dan itu saya yakin lebih dari sekedar tanda jasa biasa. Dalam konteks inilah kita kemudian diajari oleh para guru tentang sejarah, bagaimana termasuk sesungguhnya dari Riau inilah Persatuan Nasional itu dimunculkan. Ketika para pemuda, tema kita adalah tentang peran para pemuda yang berada di garda terdepan untuk memajukan Indonesia dan mencintai Indonesia, maka para pemuda inilah yang kemudian menghadirkan hikmah yang luar biasa, termasuk dari Riau ini, yaitu menghadirkan bahasa persatuan yang satu adalah bahasa Indonesia. Kita mengerti bahasa Indonesia itu aslinya adalah bahasa Melayu. Dan kita tahu bahwa dari kalau ukurannya adalah jumlah suara, jumlah warga, jumlah pengguna bahasa, pastilah bahasa Melayu yang dari Riau tidak sebanyak pengguna bahasa Jawa yang dipakai oleh suku Jawa. Tapi karena bahasa Melayu ini menjadi bahasanya umat Islam, yang adalah mayoritas penduduk Indonesia, dan umat Islam itu kemudian dan kerajaan-kerajaan di Indonesia ini mayoritasnya adalah kerajaan-kerajaan Islam. Dia dari Sumatera sampai ke Maluku gitu ya, sebagiannya sampai ke Papua. Maka yang menyatukan Indonesia ini adalah bahasanya, bahasa Melayunya. Untuk itulah karenanya kami orang Jawa juga rela untuk kemudian menerima usulan untuk menjadikan bahasa Melayu, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, dan itulah yang menyatukan kita semuanya menjadi satu. Bandingkan dengan saudara-saudara kita di Filipina. Sampai hari ini bahasa persatuan mereka bukanlah bahasa nasional, tapi bahasa Inggris. Mereka tidak punya bahasa yang menyatukan mereka semuanya. Yang di utara dengan bahasa Sulunya, yang di selatan dengan bahasa Mindanao-nya. Mereka disatukan oleh bahasa penjajahnya, yaitu bahasa Inggris.
Kalau kita, alhamdulillah, dengan peran serta para pemuda yang waktu itu diwakili oleh ada dari Jong Sumatera, pastilah karenanya Jong Sumatera berarti juga mewakili kawasan di Riau, di Indragiri. Tapi juga ada yang namanya Jong Islamiten Bond, Persatuan Pemuda Muslim. Mereka, para pemuda Muslim ini, bersama dengan pemuda dari Sumatera, pemuda Batak, pemuda Betawi, pemuda Jawa, pemuda Ambon, pemuda Sulawesi, Jong Celebes, dan dengan Perhimpunan Pemuda Indonesia, mereka pemuda dari Sumatera, pemuda dari Muslim ini, mereka berani maju ke depan, bersama-sama menghadirkan solusi, mencari titik temu. Apa yang menyatukan kita? Di antaranya kalau bahasa yang menyatukan kita adalah bahasa Melayu, itulah bahasa Indonesia. Dan disepakatilah, jadilah dia menjadi bahasa yang menyatukan kita semuanya di seluruh Indonesia. Sehingga alhamdulillah, ini salah satu daripada yang luar biasa di bangsa kita. Sekarang ini kalau kita pergi kemana-mana, insya Allah mayoritas mutlak mengerti bahasa Indonesia. Sehingga tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi, untuk menyatukan, untuk bersama-sama. Dan di situ ada peran yang luar biasa dari Melayu, dari bangsa Melayu, dari warga di kawasan Melayu ini yang kemudian menghadirkan bahasa yang kita jadikan sebuah bahasa yang menyatukan kami semuanya, warga bangsa Indonesia. Nah, dari Melayu juga, ini saya sampaikan agar dengan memahami sejarah, kita memahami tentang siapa kita. Dan dengan cara itu kita semakin mencintai Indonesia kita. Dengan cara itu kita semakin terdorong untuk bisa menjaga dan menyelamatkan dan memajukan Indonesia kita. Demikianlah para pemuda berperan sebenarnya telah dicontohkan pada tahun 1928 dengan pemuda Sumatera, pemuda Batak, pemuda Jawa, termasuk juga pemuda Muslim itu. Nah, tadi Ustadz Muhammad Syafaat sudah menyampaikan dari Indragiri ini ada Sultan Syarif, dari Siak, dari Riau ini ada seorang Sultan, Sultan Syarif Qasim kedua. Kalau kita lihat dari nama beliau saja, sesungguhnya beliau bukan Sultan biasa. Karena dengan beliau mempergunakan istilah Syarif, itu artinya adalah beliau adalah min sulalati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atau min dzurriyyati Rasulullah. Beliau adalah bagian daripada keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ini seperti Habib Rizik gitu ya. Kalau Habib itu umumnya dari keturunan dari jalur Sayyid. Kalau jalur Sayyid itu untuk keturunan dari Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Kalau Syarif biasanya keturunan daripada Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Tapi kedua-duanya adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Kedua-duanya adalah cucunya, putra daripada Fatimah binti Muhammadin Rasulullah SAW, dan karenanya mereka dua adalah cucu dari Rasulullah SAW. Jadi Sultan yang adalah Syarif, Habib, keturunan Rasulullah ini, begitu berharap, begitu inginnya agar Indonesia merdeka ini betul-betul menghadirkan sesuatu yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang telah dijadikan bahasa nasional tadi, menghadirkan suatu kebesaran yang luar biasa. Beliau rela menyerahkan kerajaan yang telah beliau warisi dari bapaknya, dari kakeknya, begitu seterusnya, yang dulu diperjuangkan dengan perang, diperjuangkan dengan perjuangan yang luar biasa. Ketika Indonesia merdeka, tanpa kemudian ada perang, tanpa ada bujuk rayu, tanpa ada janji ini dan itu, tapi karena kecintaan dari Sultan Syarif Qasim kedua, maka beliau rela untuk menyerahkan kedaulatan dan kekayaan dan penguasaan atas tanah-tanah di Kesultanan Siak Indrapura diserahkan kepada masuk Indonesia, kepada Republik Indonesia, kepada NKRI. Bahkan beliau juga menyerahkan mahkota kerajaannya yang dari emas itu kepada Indonesia. Dan bahkan beliau juga menyerahkan yang saya baca dalam literatur sejarahnya, beliau menyerahkan 13 juta gulden. Bukan emas, kalau gulden pasti bukan emas, itu adalah uang gitu ya. Sampai hari ini masih dipakai di Belanda. 13 juta gulden setara dengan sekitar 1,3 triliun rupiah. Itu jumlah yang luar biasa, amat sangat banyak. Zaman itu, zaman sekarang pun juga luar biasa, amat sangat banyak. Kalau misalnya itu dihibahkan kepada Yayasan Madani Cinta Indragiri, waduh, 10%-nya saja, nggak usah semuanya. 10%-nya saja dibahkan pada Yayasan Madani Cinta Indragiri, saya kira sudah bisa bikin kampus ya, bisa bikin kampus, bisa dan lain sebagainya. Tapi begitulah cinta beliau kepada cita-cita Indonesia merdeka, demikian luar biasa. Beliau bukan sultan biasa, beliau sultan yang syarif. Ini sama juga dengan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri kedua. Beliau juga seorang sultan di Pontianak. Syarif juga sebagai Sultan Syarif Qasim, karena memang dulu banyak sultan-sultan itu ada keturunan daripada Rasulullah
baik dari jalur Hasan maupun dari jalur Husain. Sultan di Pontianak, Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri kedua, itu juga seperti Sultan Syarif Qasim. Ketika Indonesia merdeka, maka beliau menyerahkan kedaulatan kerajaan Pontianak masuk Indonesia. Beliau sumbang juga dengan 300-an peluru, meriam, dan juga persenjataan untuk menghadirkan kekuatan bagi Indonesia. Dan beliaulah yang menciptakan lambang negara, burung Garuda Pancasila. Itu yang Pancasila, itu lambang Pancasila yang ada di sekolah. Seperti ada di sini nih, ini yang menciptakan adalah seorang sultan yang syarif, Habib. Sultan yang syarif, keturunan Rasulullah, Abdul Hamid Al-Qadri kedua, dari Pontianak pada Februari tahun 1950. Jadi itu luar biasa peran daripada para sultan yang syarif ini, yang keturunan Rasulullah ini. Jadi karenanya wajarnya sebenarnya memang kalau keturunan Rasulullah juga begitu terhormat, begitu dihormati karena jasa-jasa mereka yang sangat luar biasa untuk Indonesia kita ini. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi sejarah kita menegaskan tentang bagaimana dari Riau, dari para sultan yang syarif, dari Melayu ini kemudian bisa menghadirkan cinta bagi Indonesia, pengorbanan bagi Indonesia, menghadirkan Indonesia yang kemudian bisa mempunyai izah, sehingga kemudian bisa eksis, bisa menggaji karyawannya, bisa mengeksiskan dirinya, mencetak uangnya, dan membuktikan bahwa Indonesia masih ada. Dengan bahasa Indonesia yang menyatukan kita semuanya, sehingga kita bisa mudah untuk kemudian berkomunikasi, termasuk juga mudah untuk menjaga kesatuan kita sebagai bangsa. Demikianlah satu fakta yang menurut saya penting untuk kita maknai, bahwa dengan memahami sejarah ini, maka kita akan menjadi diingatkan bahwa Indonesia ini bukanlah negara asing, ini bukanlah negara pemberian Jepang, pemberian Belanda, ini bukan negara yang kemudian dalam tanda kutip tidak terhubung dengan Islam dan umat Islam, dengan kaum Melayu dan para syarif maupun habaib. Ini adalah negara yang dihadirkan oleh mereka semuanya. Karenanya wajarnya bila kita semuanya pun menjaganya, jangan sampai kemudian keluar daripada cita-cita reformasi, cita-cita proklamasi, apalagi kemudian dibawa menyimpang, bahkan kemudian ujung akhirnya adalah memusuhi umat Islam yang sangat berjasa bagi Indonesia. Kemudian menghadirkan adu domba, fitnah, konflik, persekusi, Islamofobia. Ya jangan, karena sekali lagi itu hanya menandakan ketidakfahamannya tentang sejarah dan kaitan yang amat sangat kuat antara Melayu, Keislaman, para sultan, ya, dengan Indonesia yang kita cintai ini. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan pendekatan ini maka kita bisa memahami bahwa Pancasila sebagai pilar pertama dalam sosialisasi 4 pilar MPRRI ini adalah lagi-lagi juga merupakan warisan, ya, jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, musyawarah, hadiah daripada para tokoh bangsa yang beragam-ragam. Ya, kalau kita lihat dalam bagaimana kemudian hadirnya Pancasila, di situ melibatkan begitu banyak latar belakang suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kemudian pun juga termasuk juga latar belakang organisasi yang berbeda-beda. Ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Sumatera, ada yang Melayu, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Bali, gitu ya. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang dari Ormas, ada yang dari Orpol, ada yang latar belakangnya pendidikan ekonomi, ada yang pendidikannya adalah teknik, ada yang pendidikannya adalah hukum, ada pendidikannya adalah agama, ada di pesantren, ada di Al-Azhar, ada tamatan dari Mesir, ada tamatan dari Belanda. Mereka keragaman yang terjadi dan keunggulan yang mereka miliki, intelektualisme yang mereka dapatkan, dan keahlian yang mereka miliki tidak dipergunakan untuk menghadirkan konflik, tidak menghadirkan egoistik, egosentrik, kemudian menghadirkan sesuatu yang tidak membawa kepada solusi. Sebaliknya, justru mereka memberikan kepada kita keteladanan bagaimana keragaman yang ada, bagaimana keahlian yang berbeda-beda, bagaimana semuanya yang kemudian menjadi berbeda itu mereka jadikan sebagai satu kekuatan dahsyat untuk menghadapi penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, untuk menghadirkan cita-cita Indonesia merdeka, dan jadilah itu. Inilah yang juga tetap harus kita lakukan, ya. Menghadirkan kesepakatan yang bernama Pancasila, kemudian dengan Pancasila itu kemudian menghadirkan Indonesia yang betul-betul bisa
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya, sebagaimana yang dicita-citakan. Dan ketika Indonesia sekarang menghadapi tantangan terkait dengan masalah globalisasi, termasuk juga masalah nekolim kata Bung Karno, neokolonialisme yang berbentuk penjajahan budaya, yang berbentuk juga ancaman separatisme dari OPM, upaya untuk mengadu domba antara umat Islam dengan umat Islam dengan TNI, umat Islam dengan negara, negara dengan umat Islam, TNI dengan umat Islam, diadu domba antara antar pihak begitu ya. Dan kita lihat kemarin terjadi di Pekanbaru, itu satu yang amat sangat mestinya tidak begitu penyelesaiannya. Tapi upaya mengadu domba ini harus kemudian kita koreksi, harus kita tidak boleh dilanjutkan karena itu bertentangan dengan apa yang dulu diwariskan oleh para founding fathers, founding mothers, keragaman mereka, perbedaan mazhab mereka, perbedaan agama mereka, perbedaan organisasi mereka, perbedaan latar belakang suku mereka, perbedaan latar belakang pendidikan mereka, tidak membuat mereka justru pecah belah dan dipecah belah sehingga Indonesia tidak merdeka, tapi justru membuat mereka bersatu padu menghadirkan ideologi negara yang bernama Pancasila yang merupakan kompromi. Kompromi akhirnya adalah pada tanggal 18 Agustus dan kemudian menghadirkan keberanian untuk memerdekakan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila dengan pendekatan ini, bila kemudian ada pihak-pihak yang justru ingin mencoreng kesepakatan ini dengan mengotak-atik Pancasila menjadi Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Itu bukan Pancasila yang final, yang disepakati oleh Bung Karno, yang disepakati oleh Bung Hatta, yang disepakati oleh para founding fathers, yang disepakati oleh mereka-mereka semuanya dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus adalah Pancasila yang final, yaitu Pancasila 18 Agustus yang silanya adalah seperti yang antum hafalkan. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dibimbing hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan memahami sejarah ini, Bapak dan Ibu saya hormati, maka wajar bila kemudian banyak pihak terkaget-kaget dan kemudian melakukan penolakan ketika masih ada saja pihak yang ingin mengganti Pancasila ini menjadi bisa dirubah menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Ketuhanannya pun kemudian dirubah menjadi ketuhanan saja atau ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu semuanya ditolak ya ketika dihadirkan sekalipun terselubung di dalam RUU HIP, tapi kemudian ditolak dan kami pun juga di DPR sudah menolaknya gitu. Dan alhamdulillah ditolak dan kemudian menjadi mati suri dan sekarang akan kemudian insya Allah akan bisa diselesaikan pada masa sidang yang akan datang. Saya mengatakan sekali lagi bahwa dengan memahami secara baik dan benar tentang bagaimana dulu para founding fathers, bagaimana bawa bangsa, keragaman yang ada justru mereka jadikan sebagai penguat untuk bersama-sama menghadirkan solusi, bermusyawarah, memutuskan bersama-sama tentang dasar negara Indonesia merdeka yang mereka inginkan. Itulah yang namanya Pancasila. Tidak kemudian mereka jadikan untuk arogan. Misalnya kalau arogansi adalah Bung Karno akan mengatakan saya tidak mau dengan Pancasila 22 Juni dan 18 Agustus. Mau saya adalah Pancasila 1 Juni, di mana kemudian ketuhanannya ada di sila kelima. Sila keempatnya adalah tentang sila pertama adalah tentang kebangsaan, sila kedua adalah tentang kemanusiaan, sila ketiganya tentang demokrasi, sila keempat adalah tentang keadilan sosial, ya. Sila keempatnya keadilan sosial, baru sila kelimanya adalah tentang ketuhanan, dan itu kata beliau bisa diperas menjadi Trisila, kemudian bisa diperas menjadi Ekasila. Ekasila itu juga gotong royong, dan gotong royong tidak ada ketuhanan yang Maha Esanya sama sekali. Dalam Trisila pun ketuhanan ada di sila yang ketiga. Dan Bung Karno tidak mau itu. Bung Karno tidak pernah setelah disepakati pada tanggal 18 Agustus untuk kemudian mengajak kembali kepada pidato beliau pada tanggal 1 Juni dengan diperas dari Trisila menjadi Ekasila. Tidak pernah. Jadi karenanya Pancasila juga mengajarkan kepada kita karenanya adanya sebuah kenegarawanan yang luar biasa. Tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu yang sudah selesai dengan Pancasila yang telah disepakati, dengan pengorbanan umat Islam untuk merubah 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan itulah yang mestinya sudah menjadi rujukan. Dan dengan cara itu maka kita mempunyai pegangan untuk melanjutkan keteladanan. Tadi kita bisa berkompromi, kita bisa bermusyawarah, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Seperti sekarang misalnya ada masalah terkait dengan baliho-baliho dan lain sebagainya, itu harusnya bisa diselesaikan dengan bermusyawarah, dengan bermufakat. Sebagaimana dicontohkan
oleh Dandim di Mataram di Nusa Tenggara Barat. Beliau bertemu dengan pimpinan FPI, dengan pimpinan masyarakat, dan kemudian berembuk, dan kemudian disepakatilah masyarakat sendiri yang menurunkan baliho-baliho. Inilah satu contoh tentang bagaimana kemudian berpancasila tidak menghadirkan arogansi, berpancasila justru menghadirkan solusi, menghadirkan kebersamaan, menghadirkan saling menghormati, menghadirkan etika, menghadirkan kemanusiaan yang adil dan beradab, mengokohkan persatuan di Indonesia, karenanya mengkoreksi dan menjauhkan segala bentuk pecah belah, segala bentuk intrik, segala bentuk fitnah, segala bentuk diskriminasi yang menghadirkan kondisi yang tidak nyaman karena diskriminasi adalah tidak adil. Dan itu semuanya melalui semangat bermusyawarah. Dengan demikian maka orientasi bukan menang-menangan asal banyak-banyakan, sekalipun itu tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tidak sesuai dengan prinsip yang telah dicontohkan oleh para founding fathers, di mana mereka menghadirkan prinsip dasar yaitu bukan menang-menangan, tapi prinsipnya adalah musyawarah mufakat, rakyatan yang diberi hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan dan perwakilan. Dan dengan ini mudah-mudahan yang tadi telah diingatkan oleh Bapak Muhammad Syafaat, masih terjadinya kondisi yang sangat timpang dan tidak sesuai yang tadi dinyatakan bahwa warga di sini banyak yang kemudian mendapatkan keunggulan luar biasa daripada sumber daya alamnya, yaitu adanya pipa yang begitu besar, memanjang, begitu luar biasa, gagah perkasa, dan mereka mendapatkan manfaatnya, yaitu untuk tempat jemur pakaian. Tragis sesungguhnya harusnya ini tidak terjadi di negeri Indonesia yang sudah merdeka 70 tahun. Dan saya berharap nanti kawan-kawan kita di DPRD, di DPR RI juga bisa memperjuangkan ini, dan saya sudah mendengar secara langsung Bapak Sadul Aidi Mazat dalam paripurna DPR RI, beliau membuat interupsi dan menyampaikan tentang masalah-masalah yang ada di Riau ini untuk mendapat perhatian di tingkat nasional. Mudah-mudahan ini terus bisa diperjuangkan, sehingga dengan demikian maka yang namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia betul-betul bisa terlaksana, dan apalagi bagi masyarakat Riau yang tadi Sultan Syarif Qasimnya dulu bahkan menyumbangkan 13 juta gulden setara dengan 1,3 triliun rupiah, dan itu jumlah yang amat sangat besar. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kita lanjutkan. Dari Pancasila itu, kita kemudian bisa melanjutkan kepada apa yang menjadi cita-cita Indonesia merdeka, yaitu melakukan apa yang dulu Bung Karno pernah sampaikan, bahwa ya oke lah, kita ini yang penting merdeka dulu. Kita sepakati dulu deh. Undang-undang dasar kita sekalipun baru sederhana, sekalipun baru ringkas, yang penting kita punya dulu. Nanti kalau kita sudah punya waktu yang cukup, maka kita akan bahas untuk kemudian bisa membuat undang-undang dasar yang sebenarnya. Dan perjalanan waktu kemudian menghadirkan ada undang-undang dasar RIS, ya, kemudian undang-undang dasar sementara tahun 50, kemudian Bung Karno membuat satu pemilihan umum yang kemudian bisa menghadirkan konstituante untuk kemudian buat undang-undang dasar yang diharapkan. Tapi ternyata perdebatannya berkepanjangan dengan segala argumentasinya, sehingga kemudian Bung Karno membuat satu dekret gitu ya, untuk membubarkan konstituante dan untuk mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan penegasan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta itu adalah merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi menginspirasi daripada Undang-Undang Dasar. Nah, ketika ada reformasi, nah pada masa reformasi ini adalah gerakan para pemuda tahun 1998. Cita-cita mereka melakukan reformasi, di antara tuntutannya adalah ada 6 tuntutan. Satu di antara tuntutannya adalah tentang perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Tadinya sih diharapkan hanya perubahan terkait dengan masa jabatan presiden, cukup 2 kali masa jabatan saja untuk tidak dipilih kembali. Tapi karena tidak ada aturan yang sangat rigid, yang sangat ketat, maka kemudian amandemen ini menjadi kemana-mana. Terjadilah amandemen perubahan yang sangat luar biasa. Tadinya mungkin cukup hanya 1 pasal saja, sekarang menjadi begitu luar biasa. Jadi kita lihat angkanya dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar yang kilat dan sementara dan sederhana itu hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 49 ayat. Sekarang setelah dilakukan perubahan pada era reformasi, ketika ketua MPR-nya adalah Pak Amin Rais, gitu ya, pada dari tahun 1999 hingga tahun 2002, maka perubahannya begitu luar biasa. Dari 16 bab menjadi 21 bab. Dari 37 pasal menjadi 73 pasal. Dari 49 ayat menjadi 170 ayat. Bisa dibayangkan, rekan-rekan di dunia pendidikan pasti sangat tahu. 6 bab atau 5 bab itu banyak banget itu, apalagi
36 pasal, banyak sekali. Dan memang demikianlah, terjadi perubahan yang sangat banyak. Muncullah lembaga-lembaga baru, ada MK, ada KY, ada DPD, gitu ya. Tapi termasuk juga di antara adalah muncul ketentuan-ketentuan baru dan perilaku-perilaku baru dalam berbangsa dan bernegara. Dulu misalnya tidak ada kata-kata iman dan takwa dan akhlak mulia di dalam Undang-Undang Dasar. Dulu ada yang mengusulkan agar iman dan takwa dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar di dalam APBN. Tetapi itu tidak diterima oleh pemerintah, dan bukan hanya tidak diterima, yang mengusulkan mendapatkan reward, mendapatkan apresiasi, penghargaan. Apa bentuknya? Dipecat dari keanggotaan DPR. Itu dulu, zaman Orde Baru. Ketika ada reformasi dan kemudian ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, maka sekarang pasal 31 ayat 3 bahkan memasukkan iman, takwa, akhlak mulia ke dalam Undang-Undang Dasar sebagai tujuan nasional pendidikan Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar ini memberikan alas yang sangat kokoh kuat ya untuk masa depan pendidikan di Indonesia, tentang kualitas daripada anak-anak Indonesia ke depan. Basisnya adalah bukan sekulerisme, basisnya bukan liberalisme, bukan hedonisme, bukan apatisme, apalagi sekulerisme, ateisme, bukan. Tapi basisnya adalah meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia dalam rangka menjadikan kehidupan bangsa. Dulu tidak ada yang namanya peradilan agama. Sekarang di dalam pasal 24 tentang jenis peradilan yang ada di Indonesia, ada peradilan umum, ada peradilan militer, ada juga peradilan agama. Dulu tidak ada yang namanya agama sebagai rujukan di dalam menilai apakah sesuatu itu sesuai dengan HAM atau tidak. Sekarang dimunculkan di pasal 28J ayat 2. Sehingga misalnya kalau PKI ingin minta hadir kembali dengan alasan hak asasi manusia, ya tidak bisa karena PKI bertentangan dengan agama. Komunisme bertentangan dengan agama, selain bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Kalau misalnya LGBT minta disahkan hadir di Indonesia, ya tidak bisa karena dia bertentangan dengan agama apapun. Begitu seterusnya. Nah, Undang-Undang Dasar kita ini karenanya mengandung begitu banyak hal yang baru dan sebagiannya sangat sesuai dengan cita-cita keumatan, kebangsaan sekaligus gitu ya. Tapi juga sebagiannya memberikan penguatan terhadap prinsip hak asasi manusia, termasuk juga prinsip tentang kedaulatan rakyat dan negara hukum. Karena selalu kita ingatkan, kalau ada pihak yang mengatakan kita negara hukum, kita harus laksanakan hukum. Saya katakan betul, karena laksanakan hukum dengan baik dan benar. Hukum yang baik dan benar adalah hukum yang adil. Bukan hukum yang tebang pilih, bukan hukum yang kemudian sangat tendensius, gitu ya. Bukan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, bukan hukum yang hanya berlaku bagi yang lain, tapi kalau teman sendiri tidak berlaku. Bukan demikian hukum yang ada di Indonesia. Hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang betul-betul menghormati hak asasi manusia, tapi sekaligus yang adil dan berkeadilan, dan itu satu hal yang harusnya dilaksanakan dengan sebenarnya. Nah, terkait dengan masalah kedaulatan rakyat, ini juga ciri baru daripada Undang-Undang Dasar kita. Memberikan pada kita semuanya sebuah pemahaman yang baru, bahwa Indonesia ini sesungguhnya adalah dihadirkan untuk seluruh rakyat di Indonesia, dimanapun mereka berada, di dalam Indonesia, di luar negeri Indonesia, yang di luar Indonesia pun juga warga Indonesia tidak sedikit, tidak lebih, tidak kurang dari 9 juta warga Indonesia ada di luar negeri, ya, jumlah yang cukup besar. Dan mereka semuanya adalah warga Indonesia yang mempunyai hak untuk bicara tentang Indonesia, memikirkan Indonesia, memajukan Indonesia. Karenanya agar itu efektif, diberikanlah kepada mereka kedaulatan. Dan jadilah perubahan yang sangat mendasar. Dulu kedaulatan rakyat itu adanya di MPR. Sehingga MPR lah yang memilih presiden, MPR yang membuat GBHN, presiden pun menjadi mandataris MPR. Sekarang tidak. Sekarang kedaulatan diberikan kepada rakyat. Rakyatlah yang memilih presiden, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Rakyat juga yang memilih gubernur, bupati, wali kota di pasal 18 ayat 4. Rakyat diperkenalkan dengan terminologi baru yang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar dulu, yaitu tentang pemilihan umum, pasal 22E. Dulu pemilihan umum nggak ada dalam Undang-Undang Dasar, adanya dalam undang-undang. Dulu rakyat tidak memilih presiden, yang memilih presiden adalah MPR. Dulu rakyat tidak memilih gubernur, bupati, dan wali kota, yang memilih adalah DPRD. Sekarang rakyat yang memilih. Sekalipun barangkali tidak disadari bahwa memilihnya rakyat atau rakyat memilih kepada presiden, bupati, wali kota, gubernur itu adalah kedaulatan rakyat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar melalui perjuangan yang luar biasa daripada era reformasi dulu.
Kadang-kadang kan nggak disadari ya, hanya 5 tahun sekali ada rame-rame milih presiden. 5 tahun sekali rame-rame milih gubernur. 5 tahun sekali milih DPR bupati wali kota, tanpa disadari bahwa di balik itu sesungguhnya ada hak yang oleh negara, oleh undang-undang dasar, oleh MPR diberikan kepada rakyat. Itulah yang namanya kedaulatan rakyat. Untuk apa? Untuk agar kemudian rakyat betul-betul rakyat yang memahami tentang daerahnya, yang memahami cita-cita daerahnya, yang memahami tentang siapa orang-orang yang maju di daerahnya itu, agar mereka ikut bertanggung jawab menghadirkan daerah yang lebih maju melalui kepemimpinan yang lebih baik. Karenanya saya sekali lagi menegaskan bahwa pilkada ini yang akan diselenggarakan nanti tanggal 9 Desember adalah bagian daripada berkah dari reformasi. Kedaulatan rakyat yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar, oleh reformasi, hendaknya karenanya jangan dimubazirkan, jangan dikufuri nikmat. Dimubazirkan atau kufur nikmat ketika kemudian rakyat yang telah diberikan kedaulatan ini malah golput saja, atau malah lebih milih ke ladang, atau lebih milih ke laut saja, atau kemudian ya kalaupun milihnya asal-asalan saja, terserah deh siapapun yang jadi. Padahal rakyat ikut menentukan, satu suara pun ikut menentukan. Atau kemudian bahkan merendahkan diri dan kedaulatan itu dijual murah dengan sembako, atau dengan rokok, atau dengan dangdutan, atau dengan apalagi hanya dengan janji palsu. Jangan. Rakyat yang diberikan kedaulatan ini, yang sudah berkali-kali memilih dan melaksanakan kedaulatannya, sekalipun barangkali belum disadari bahwa itu adalah kedaulatan yang sangat bermakna, maka kali ini saya berharap betul-betul, dan apalagi berada di era pandemi COVID-19, ini jangan sampai sudah ada COVID-19, sudah ada pandemi, sudah ada masalah, kemudian kedaulatan diberikan itu kemudian asal-asalan saja, dan kemudian terkena COVID-19 lagi. Jangan. Jadi justru ketika kedaulatan diberikan di era pandemi semacam ini, dan pemerintah tetap menyelenggarakan pilkada, maka maksimalkan betul kedaulatan ini untuk mengajak sebanyak-banyaknya, memaksimalkan seluruh daya upaya untuk menghadirkan kedaulatan yang membawa kepada kemajuan dan kebaikan dengan memilih pemimpin yang betul-betul baik, yang lebih baik daripada yang sebelumnya atau yang lainnya, yang kemudian bisa menghadirkan realisasi cita-cita yang sebaiknya telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Syafaat itu, agar kemudian bisa menghadirkan kelanjutan daripada apa yang dulu, kalau dulu Sultan Syarif Qasim bisa menyumbangkan 1,3 triliun rupiah gitu ya dari kerajaan beliau, maka sangat mungkin kemudian melalui pemimpin yang baik akan bisa menghadirkan Indragiri Hulu maupun Riau yang betul-betul bisa memakmurkan Riau, memakmurkan Indragiri, memakmurkan rakyatnya untuk kemudian bisa menghadirkan sekali lagi Indragiri maupun juga Riau yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari begitu banyaknya hal yang berubah, ada dua hal yang disepakati tidak dirubah, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, dan di antara Undang-Undang Dasar itu di sana ada Pancasila di alinea keempatnya, dan karenanya tadi kalau kemudian ada yang merubah-rubah menjadi Trisila, menjadi Ekasila, ya memang layaknya ditolak, karena itu bertentangan dengan keputusan MPR yang tidak merubah Undang-Undang Dasar, tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua yang disepakati tidak dirubah adalah tentang bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sebagai bentuk negara sudah final, sudah selesai. Tidak lagi dibicarakan tentang negara federal, apalagi negara kerajaan, apalagi negara-negara yang lain. Tidak. Sepakati Indonesia kita adalah negara republik berbentuk negara kesatuan. Karena itulah yang paling sesuai dengan negara maritim, negara kepulauan yang sangat banyak ini yang tadi telah disebutkan oleh Ustaz Muhammad Syafaat, 17.000 pulau lebih Indonesia ini. Kalau kemudian dijadikan negara federal, sangat mungkin kemudian terjadi cepat sekali terjadinya pecah belah Indonesia, dan mungkin mereka keluar dari Indonesia, dan jadilah Indonesia yang tidak menyatu sebagaimana yang dicita-citakan oleh para bapak bangsa. Tetapi memang pernah Indonesia itu dikacau balaukan ya oleh banyak pihak. Pernah ada pemberontakan PKI tahun 48, kemudian juga DITI pernah melakukannya tahun 49. Kemudian Belanda merubah Indonesia ini untuk tidak menjadi NKRI. So, kalau menjadi NKRI, Indonesia akan menjadi kuat, dan itu akan menyulitkan agenda penjajahan Belanda untuk melanjutkan penjajahannya terhadap Indonesia. Karenanya mereka terus mengganggu Indonesia, memecah belah bangsa Indonesia. Semula melalui perjanjian Linggarjati tahun 46, Belanda hanya mengakui Indonesia itu hanya terdiri dari tiga pulau saja, Sumatera, Jawa, dan Madura. Terus juga mereka terus kacaukan Indonesia. Sampai puncaknya adalah
Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 melalui konferensi meja bundar, mereka memutuskan untuk menyepakati Indonesia merdeka itu bukan NKRI, tetapi adalah Republik Indonesia Serikat RIS. Jadilah Indonesia menjadi RIS, ada presidennya, ada perdana menterinya, ada ibu kotanya, termasuk ada undang-undang dasarnya, undang-undang dasar RIS. Nah, tapi kalau sekarang kita selalu bicaranya adalah NKRI harga mati. Bagaimana ceritanya? Apalagi NKRI harga mati sambil kemudian umat Islam dicurigai, Habib dicurigai, dan kemudian menghadirkan logika yang minor, yang negatif terhadap beliau-beliau itu. Padahal yang menyelamatkan Indonesia dari RIS menjadi NKRI adalah tokoh umat Islam dari Partai Islam Masyumi, wakil ketua Ormas Islam Persis. Beliau adalah Muhammad Natsir, tokoh dari Minang. Pada tanggal 3 April tahun 1950, ketika beliau diutus dan atau melihat kondisi negara-negara federal yang tentang perenang dan atau negara federal yang kemudian juga sudah konflik antara mereka sendiri, mereka ingin bergabung menjadikan satu NKRI sendiri, maka beliau menangkap kondisi ini dan kemudian beliau berunding dengan pimpinan partai-partai yang ada di DPR RIS, baik itu dari partai yang paling kanan hingga yang paling kiri, masuk partai Katolik dan partai Protestan, ya. Beliau kemudian menyampaikan pidatonya yang sangat luar biasa yang disebut sebagai mosi integral Natsir 3 April tahun 1950 untuk kembali kepada NKRI. Dan alhamdulillah pidato beliau itu begitu luar biasa, sangat berpengaruh, sehingga Bung Hatta sebagai Perdana Menteri RIS, Bung Karno sebagai Presiden RIS menerima pidato itu dan kemudian dijadikanlah dia menjadi pegangan dan sikap daripada pemerintah Indonesia, sehingga kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Dan nanti yang menjadi Perdana Menteri pertama di era NKRI adalah Muhammad Natsir. Jadi saya mengatakan, Pak, umat Islam lah, sekali lagi, umat Islam sebagaimana dulu Melayu yang menghadirkan bahasa Indonesia, Sultan Syarif Qasim yang memberikan sumbangan luar biasa bagi kokohnya Indonesia, Sultan Syarif Hamid Qadri yang kemudian menciptakan lambang Garuda Pancasila, ulama-ulama yang kemudian menyelamatkan Pancasila dari pecah belah yang bisa terjadi karena tuntutan dari orang Indonesia Timur. Maka sekarang dan sekali lagi pimpinan Partai Islam, pimpinan umat Islam menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI. Jadi karenanya kalau ada yang kemudian teriak NKRI harga mati tapi kemudian mencurigai umat Islam, ya NKRI harga matinya masih mu'alaf, itu mu'alaf NKRI karena tidak mengerti tentang sejarah daripada Indonesia menjadi NKRI, di mana di situ justru ada peran yang luar biasa dari umat Islam. Nah, dengan pendekatan ini, rekan-rekan sekalian dan keluarga besar dari Yayasan Madani Cinta Indragiri, mudah-mudahan cinta kita kepada Indonesia semakin kokoh dan kuat, ya, semakin mendasar, semakin membuat kita mempunyai kemampuan untuk kemudian terus melanjutkan cita-cita Indonesia merdeka ini, yang adalah tadi warisan jihad, isyan, mujahadah, tadhiyah, musyawarah, hibah, para tokoh umat Islam itu bisa kita lanjutkan terus dengan lebih kokoh dan kuat. Mengapa? Karena ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah kenal, maka kita mesti semakin sayang. Ini karunia Allah yang sangat luar biasa bernama Indonesia merdeka ini, yang bila dibandingkan dengan banyak negara ini memang sangat-sangat luar biasa, ya, baik sumber daya alamnya, kondisi geografisnya, bahwa kemudian masih terjadi banyak masalah. Disitulah peran kita, cinta kita membuat kita harus cemburu untuk kemudian mengkoreksi dengan cara yang baik dan benar. Kita melakukan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar tidak dengan cara yang mungkar. Supaya dengan demikian maka kita tidak dipecah belah, supaya bangsa Indonesia tidak dipecah belah, supaya kemudian kita tetap bisa menyatu dalam konteks NKRI, supaya menyatunya kita dalam konteks NKRI, melaksanakan Pancasila, tetapi yang betul-betul sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka, yang kemudian bisa menghadirkan martabat yang semestinya, marwah yang semestinya, Bhinneka Tunggal Ika yang sekali lagi merupakan pengejawantahan daripada perjalanan bangsa yang beragam-ragam ini sejak tahun 28, tahun 45, kemudian terus menghadirkan NKRI, karena semuanya adalah kebinekaan itu, keragaman itu telah diwariskan dan menjadi sesuatu yang buat kita bisa menyelesaikan masalah kokoh dan kuat, menatap Indonesia ke depan secara lebih baik. Dengan pendekatan ini maka kita berharap sosialisasi ini menyegarkan kepada kita semuanya tentang betapa karunia Allah yang bernama Indonesia ini adalah betul-betul sesuatu yang sangat terkait dengan keindonesiaan kita, tapi sekaligus juga dengan keislaman kita, dengan keterdidikan kita, dengan keteladanan mereka-mereka,
Supaya dengan cara itu maka kita bisa menatap Indonesia ke depan dengan cara yang lebih positif lagi, lebih konstruktif lagi. Kalau ada yang bermasalah kita koreksi, kalau ada peluang menghadirkan kontribusi yang baik kita masuk memberikan yang terbaik. Supaya dengan cara itu maka sekali lagi Indonesia kita bisa menjadi kokoh dan kuat, merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka dan merealisasikan cita-cita reformasi. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nanti bisa kita lanjutkan dengan dialog dan tanya jawab. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.